Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Mushola Al-Hikmah Ciremai Kiri. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup udara di bulan suci Ramadan, sehingga kita saat ini bisa melalui dan memasuki pada hari yang ke-19 ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita baik yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Silsilah A'malul Qulub karangan Syekh Shalih Al-Munajjid pada bab muhasabah, yaitu pada pembahasan siapa yang harus bermuhasabah. Siapa orang-orang yang harus melakukan muhasabah ini? Siapakah mereka? Apakah mereka orang-orang yang sudah lanjut usianya, sudah tua, mereka yang wajib untuk melakukan muhasabah karena sebentar lagi mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang melakukan banyak dosa sehingga dia harus bermuhasabah karena banyaknya dosa yang dilakukan, atau seperti apa? Nah, mereka yang harus melakukan muhasabah bukan hanya orang yang sudah tua usianya, bukan hanya orang-orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, tapi termasuk di dalamnya ya orang muda, ya, orang yang soleh, orang alim, semua harus melakukan muhasabah. Bukan hanya sekedar orang-orang yang banyak salahnya saja. Jami'ul mu'min, semua orang yang beriman harus melakukan muhasabah. Kabiruhum wa saghiruhum, baik yang besar maupun yang kecil. Zakaruhum wa untahum, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi muhasabah ini global ya, umum, sifatnya umum. Bukan hanya orang-orang yang tertentu saja. Sholihuhum wa talihuhum, alimuhum wa jahiluhum, baik orang solehnya ataupun orang tolehnya, baik orang yang alim ataupun orang yang jahil. Ini diperintahkan untuk melakukan muhasabah diri. Fayuhasibu sahibul jahli nafsahu kaifa ya'budullah wa huwa ala jahlin. Orang yang bodoh terlebih mereka harus banyak-banyak muhasabah diri. Kenapa? Ya, karena selama ini bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kebodohannya tersebut gitu. Apakah ibadahnya akan diterima atau tidak? Nah, ini harus muhasabah. Wa mata yuzilul jahl anhu. Nah, orang yang bodoh juga harus senantiasa bermuhasabah. Kapan sifat bodohnya ini hilang dari dirinya? Ya. Tadi bagaimana dia ibadah kepada Allah dengan kondisinya yang bodoh? Apakah ibadah-ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kan tidak tahu. Karena dia melakukan ibadah, melakukan amal tanpa didasari dengan ilmu. Mungkin hanya sebatas ikut orang, atau hanya sebatas karena
kita membaca sesuatu, kemudian kita mengerjakan, tapi kita belum melakukannya secara yakin berdasarkan ilmu. Oh, ini benar-benar ada perintahnya, ini benar-benar ada anjurannya. Nah, maka kalau selama ini kita beribadah seperti itu, ya berarti kita ibadahnya belum berdasarkan keyakinan, belum berdasarkan perintah. Ya. Maka yang hal begini harus dihilangkan. Artinya kita harus beribadah dengan perintah, dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Kemudian kalau sifat bodoh itu masih ada kepada kita, bagaimana cara menghilangkannya agar sifat bodoh ini hilang? Ya tentunya dengan belajar, dengan bertanya, ya. Nah itu kalau orang itu masih bodoh, ya dia harus banyak-banyak muhasabah. Begitu pula bagi orang yang berilmu, orang yang alim. Bukan dia itu sudah berilmu, dia sudah punya ilmunya, kemudian dia meninggalkan muhasabah. Oh, saya kan sudah pinter, saya sudah berilmu, jadi ya insya Allah lah saya melakukan suatu perbuatan berdasarkan ilmu, berdasarkan perintah dari Allah dan Rasul. Muhasabah tingkatan orang yang berilmu tentunya berbeda dengan orang yang masih belum berilmu. Ya. Ya, orang yang berilmu ini lebih ditekankan kembali dia untuk muhasabah. Artinya ketika dia melakukan suatu amalan, nah dari amalan ini dia harus melakukan muhasabah. Apakah amalannya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahalanya, atau amalannya ini dilakukan karena tujuan-tujuan duniawi. Nah, orang yang berilmu juga harus banyak-banyak melakukan muhasabah. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia melakukan amalan-amalan soleh, dia mengajarkan ilmu. Nah, ini semua adalah yang dilakukan oleh ahlul ilm. Maka dari amalan-amalan soleh ini, ya dia banyak muhasabah, ya. Supaya amalan itu benar-benar dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang berhak untuk melakukan muhasabah? Ya semuanya. Ya. Semua orang yang beriman. Ya. Termasuk ya ulama, termasuk orang yang berilmu, semua harus melakukan muhasabah. Bahkan ulama itu ya harus lebih kuat dalam bermuhasabah, ya. Walidzalika muhasabatul ulama wa talabatul ilm li anfusihim yanbaghi an takuna ashaddu ma takun. Muhasabahnya seorang ulama dan penuntut ilmu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar daripada orang lain, ya. Kenapa? Li'annahu in hasaba nafsahu intafa'a wa nafa'an nas. Karena ahlul ilm atau penuntut ilmu, kalau dia senantiasa melakukan muhasabah diri, selain bermanfaat buat dirinya, nanti juga manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Contoh, seorang mufti atau seorang ulama, seorang ustadz, ketika dia menyampaikan ilmu, dia menyampaikan fatwa, dia menyampaikan jawaban dari orang, dari jamaahnya, kalau dia tidak melakukan muhasabah, ini akan selalu merasa dia paling benar, dia merasa paling hebat. Tapi kalau seorang ahlul ilm, baik setingkat ustadz atau ulama, senantiasa melakukan muhasabah, ini bisa mungkin mengoreksi kekurangan-kekurangannya, ya. Ketika ada fatwanya yang salah, karena dia muhasabah, dia akhirnya menarik fatwa tersebut.
Ketika jawabannya salah, dulu disampaikan karena dia muhasabah, jawaban itu bisa diralat atau diklarifikasi. Nah, akhirnya bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat juga buat orang lain. Tapi kalau tidak mau melakukan muhasabah, ya tadi seolah-olah ya sudah, pendapat yang dikeluarkan benar, jawaban yang dilontarkan itu seolah-olah jawaban yang paling bagus. Nah, jadi seorang ahlul ilm dan penuntut ilmu pun dituntut untuk melakukan muhasabah. Wa idza taraka muhasabah nafsahu dhalla wa adalla. Nah, kalau seorang ahlul ilm atau penuntut ilmu dia meninggalkan muhasabah, ini dikhawatirkan akan menyesatkan dirinya, juga akan menyesatkan orang lain. Nah, begitu berarti bukan hanya saja orang yang bodoh untuk melakukan muhasabah. Seorang ahlul ilm juga dituntut untuk melakukan muhasabah diri, ya. Kemudian macam-macam muhasabah terhadap amalan-amalan soleh. Muhasabah bukan hanya sekedar pada perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, bukan hanya sekedar pada dosa-dosa yang telah kita lakukan, tetapi juga muhasabah ini dilakukan pada amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan juga. Amalan-amalan soleh yang kita lakukan juga perlu adanya muhasabah. Bukan hanya kesalahan saja yang dimuhasabai, tapi amalan-amalan soleh, amalan soleh kita, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, ya, itu juga perlu dimuhasabai. Ya. Wa muhasabatun nafsi 'alal a'mal as-shalihah 'ala wajhain. Muhasabah diri terhadap amalan-amalan soleh itu terbagi menjadi dua, yaitu qoblal amal wa ba'dal amal, sebelum beramal dan sesudah beramal. Jadi sebelum kita melakukan amalan soleh, antum harus muhasabah diri dulu, sebelum dan sesudah, ya, belum melakukan amalan soleh. Pertama, muhasabah diri sebelum beramal. Bagaimana muhasabah diri sebelum beramal itu? Contoh, kita mau ngaji, mau ada kajian. Ya, kita harus, ini kan amalan baik, ketaatan. Kita mau sholat, kita mau sedekah. Ini adalah amalan-amalan soleh atau ketaatan. Nah, ini perlu adanya muhasabah sebelum beramal. Bagaimana cara muhasabahnya? Itu yura ilham wal khawatir wal irada wal azaim allati bi nafsihi. Itu hendaknya dia memperhatikan niatnya. Nah, ini sebelum beramal dia perhatikan niatnya. Perhatikan keinginannya dari amalan tersebut. Dia mau apa sih? Nah, saya mau menghadiri kajian, saya tuh ingin apa di kajian ini? Oh, karena saya ada teman bisnis di sana supaya bisa ketemu dan enak ngobrolnya. Atau karena saya nggak enak karena tetangga ngajak, akhirnya saya ikut, masa nolak. Nah, ini berarti yuroi alham. Hendaknya dia perhatikan pada niatnya tersebut gitu. Dan amalan-amalan lain seperti itu. Qoblal amal harus kita muhasabah dulu. Saya mau berinfak, tujuannya apa? Mau infak nih, kan baru sebelum beramal. Jadi sebelum melakukan amalan itu harus muhasabah dulu. Kita mau sholat, ya kita harus perhatikan dulu niatnya. Ya. Nah, itu sebelum beramal. Wa yatafakkar fi iradati amali, dia harus berpikir tentang tujuan amalan tersebut. Hal hiya khalisatun liwajhillah, apakah ini amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau karena tujuan-tujuan duniawi. Fa in kanat kadzalika uqaddim alaihi wa illa tarkul amal. Kalau tujuannya bukan karena Allah, ya tinggalkan. Tapi kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Atau kalau awal tujuannya bukan karena Allah, ini harus diluruskan dulu, perbaiki. Tinggalkan keinginan-keinginan tadi, niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita lawan dan tinggalkan.
Itu namanya muhasabah qoblal amal, muhasabah diri sebelum beramal. Yaqulul Hasan rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi fa in kana lillah madha wa in kana li ghairillah amsak. Nah, ini Hasan rahimahullah mengatakan rahimallahu 'abdan, Allah merahmati seorang hamba waqafa 'inda hammihi, dia berhenti sejenak muhasabah niatnya, muhasabah keinginannya. Kalau keinginannya dari amalan ini atau niat dari amalan ini karena Allah Subhanahu wa taala, mabo lanjutkan. Wa in kana li ghairillah amsak. Kalau niatnya dari amal ini bukan karena Allah, dia tahan sejenak, dia tahan dulu. Atau tadi dia harus merubah niat tersebut. Wala yatrukul insan jami'al a'mal idza khafa minar riya. Tapi ini juga jangan semuanya ditinggalkan. Salat wajib, ya, salat fardu, salat 5 waktu antum harus ke masjid. Waduh, ini karena saya niatnya belum ikhlas karena Allah, Ustaz. Karena ada niat yang lain ya. Karena mungkin enggak enak dengan teman. Nanti kemana saja kok enggak kelihatan di masjid. Oh, mohon maaf saya masih belum ikhlas ke masjid. Nah, ini enggak bisa alasan seperti itu ya. Ini harus dilawan, yang begini harus dilawan ya. Kalau perkara-perkara yang wajib ya, memang itu kewajiban kita harus kita lakukan ya. Mau ada sifat riya atau niatnya selain karena Allah Subhanahu wa taala, ya tetap kewajiban ini dilakukan. Tapi kita berusaha menghilangkan niat-niat kepada selain Allah tadi. Namun amalan ini tetap harus dilakukan. Nanti antum puasa nih, saya belum puasanya belum sempurna, belum 100% karena Allah Subhanahu wa taala, masih karena ada tujuan yang lain ya. Akhirnya antum meninggalkan puasa. Itu enggak benar. Karena itu amalan wajib kita gitu. Beda ketika antum sedekah, mau sedekah, ini niatnya masih ada yang lain nih. Karena sifatnya sedekah kan tidak wajib. Nah, ini boleh ditahan dulu, perbaiki niatnya. Tapi kalau amalan-amalan wajib tetap harus dilakukan. Ya. Nah, kembali harus menghilangkan tadi sifat-sifat atau tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inna tilkal a'mal allati ra'aha biha ibtida'an amal a'mal shalihah al-wajibah awil mandubah allati i'tadaha fala yatrukuha. Ya, jadi amalan-amalan yang ada riya yang harus kita tinggalkan ini ketika amalan ini amalan yang baru akan kita mulai, bukan amalan wajib atau amalan sunnah yang sering kita lakukan ya. Kalau amalan wajib tetap harus kita jalankan. Meskipun mungkin di situ masih ada sifat riya, ya nanti pahalanya dengan kadar keikhlasan kita ya. Namun kewajiban itu tetap harus dijalankan. Fala yatrukuha, tidak boleh ditinggalkan ya. Amalan wajib yang sering kita lakukan atau yang harus kita lakukan, dan amalan-amalan sunnah yang biasa kita lakukan harus kita jalankan ya. Meskipun memang terkadang ada sifat riya di dalamnya, tidak boleh kita tinggalkan. Bal yujahid niyatahu wa yuhawil islahaha. Tapi hendaknya kita usaha untuk niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memperbaiki niatnya. Nah, itu jangan ditinggalkan, tapi kita berusaha untuk memperbaikinya, memperbaiki niatnya. Jangan meninggalkan amalnya ya. Kalau amalan-amalan yang wajib. Wa hadha an-naw' min al-muhasabah muhim fi iqa'il 'amal ala wajhil ikhlas. Nah, ini muhasabah ini adalah bagian yang terpenting ya sebelum melakukan amalan. Wa bidunil muhasabah taqaw hadhil a'mal ala wajhi riya. Nah, tanpa muhasabah ya nanti amalan kita terjatuh pada sifat riya. Akhirnya kalau amalan ada riyanya, ya amalan itu haba'an mansura, tidak ada apa-apanya, kita tidak mendapatkan apa-apa, seperti debu yang berterbangan. Wa yakunu dakhilan tahta qaulihi ta'ala,
Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan amilatun nasibah. Dia di dunia bekerja keras, amilatun nasibah. Bekerja keras, sudah capek, sedekah mungkin banyak, pokoknya amalannya kelihatannya dia itu benar-benar sungguh-sungguh. Ternyata amilatun nasibah, amalan-amalan yang hanya melelahkan kita di dunia. Ujung-ujungnya tasla naron hamiyah, kok malah masuk ke neraka jahanam. Padahal dia itu amilatun nasibah, padahal amalannya benar-benar banyak mungkin. Ya karena tadi tidak memperhatikan niatnya, ya, tidak memperhatikan niatnya, akhirnya ya, amalan itu tidak kita dapatkan di akhirat. Famastafada min a'mali syai'an ma anna dhairuha shalah. Nah, dia tidak mendapatkan manfaat dari amalan-amalannya. Meskipun terlihat tampaknya dia itu orang soleh, rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin puasa, ya. Tapi nanti ternyata tidak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti amalan-amalan kita itu dihadapkan suatu hari nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan amalan-amalan kita. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, apa yang telah kita lakukan, ya. Tapi faj'alnahu haba'an mansura. Ternyata amalan-amalan itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada hasil yang kita dapat. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita harus muhasabah terlebih dahulu sebelum melakukan amalan, yaitu muhasabah terhadap niat dan keinginan dari amalan yang kita lakukan. Tsumma ba'da an yusaffi niyatahu yandur hal hadzal amal maqdurun alaihi aw ghairu maqdurun alaihi. Nah, setelah dia melihat pada niatnya, membersihkan niatnya, selanjutnya adalah hendaknya dia melihat kepada suatu amalan tersebut, apakah amalan ini bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan, atau dia itu mampu tidak melakukan amalan ini atau tidak. Nah, setelah membersihkan niatnya, selanjutnya melihat pada amalan itu, ini kira-kira saya mampu nggak melakukan amalan ini, atau justru mungkin kita tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ustaz, saya sudah ikhlas, sudah insyaallah saya sudah murni niatnya, saya pengen bersedekah, saya pengen sedekahkan semua harta yang kita miliki. Antum mampu atau tidak gitu loh. Kalau belum mampu ya jangan. Iya, ya, tadi niatnya sudah benar-benar bersih, niatnya karena Allah. Akhirnya semua hartanya pengen dikeluarkan semua. Ya, terus nanti dia, anak istrinya mau makan kemana? Dianya mau makan dari mana? Nah, kalau sampai seperti ini, berarti ini sesuatu yang tidak mampu. Ya. Maka carilah amalan-amalan yang mungkin masih mampu buat kita. Ya. Ustaz, saya pengen, udah ikhlas niatnya Ustaz, saya pengen sholat terus setiap malam, dari habis isya sampai menjelang subuh saya pengen sholat. Ya, ini mampu atau tidak antum? Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Ya. Setelah niat benar tuh, ataupun amalan-amalan yang lainnya, ini setelah niatnya benar, dilihat amalannya mampu dikerjakan oleh kita atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, ya jangan diamalkan. Atau fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Ya. Wa in kana maqduran alaihi waqafa waqfatan ukhra wa nadhara hal fi'lu khairun min tarkihi aw tarkuhu khairun min fi'lihi. Nah, seandainya amalan itu mampu dilakukan oleh kita, selanjutnya yang harus kita lihat adalah kita harus timbang-timbang lagi nih. Ya.
kemungkinan amalan itu mungkin kita lakukan. Tapi pertimbangan selanjutnya adalah apakah ketika kita melakukan amalan ini baik buat kita atau justru meninggalkan amalan ini justru lebih baik buat kita. Ya. Ketika kelihatannya mampu, tapi ketika merasa diamalkan ternyata baik buat kita atau ditinggalkan justru lebih baik buat kita, maka ini pun yang terbaik. Fa in kana fi'luhu khairan min tarkihi amilahu. Jika amalan itu baik dilakukan, ya, jika diamalkan ternyata baik buat dirinya, maka khairan min tarkihi, maka hendaknya amalan itu dikerjakan. Tapi jika meninggalkan amalan itu lebih baik, maka ditinggalkan lebih baik buat dirinya. Ya. Wa hadhihi al-muhasabah muhimmah jiddan fi wiqayatin nafsi min asy-syirkil akbar wa syirkil asghar. Nah, ini muhasabah ini sangat penting sekali dalam menjaga diri supaya tidak terjatuh pada syirik besar dan syirik kecil, dan juga syirkun khafi, syirik yang tidak tampak, yaitu ar-riya. Ya, dengan melakukan muhasabah sebelum beramal agar kita tidak terjatuh kepada syirik besar, dan agar kita juga tidak terjatuh pada syirik kecil, dan kita juga tidak terjatuh pada syirik khafi kalau kita melakukan muhasabah sebelum beramal. Nah, itu pentingnya muhasabah sebelum beramal. Kemudian yang kedua, muhasabatun nafsi ba'dal amal. Kalau tadi sebelumnya, sekarang setelah beramal. Setelah beramal pun perlu adanya muhasabah. Ya, bukan hanya sebelumnya saja. Oh, dia sudah melakukan, kemudian tidak melakukan muhasabah. Ya. Tapi setelah beramal pun diperlukan adanya muhasabah diri. Wahya ala salasati anwa. Ini terbagi menjadi 3 ya setelah amal ini. Yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha fi haqqillah. Yang pertama itu muhasabah pada amalan-amalan ketaatan yang terbatas pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama ini muhasabah pada ketaatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fahiyya muhasabatu 'alal amal ba'dal ta'ah, yaitu muhasabah diri ya setelah melakukan amalan ketaatan. Kaifa awqa'al ibadah, hal uqi'uha 'alal wajhi alladhi yanbaghi wa hal wafaqa sunnah wa hal naqasa minha. Jadi muhasabah dalam beramal ini ya bagaimana, apakah kita ini melakukan ibadah ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau ternyata mungkin kita ibadah-ibadah tapi tidak sesuai dengan tata cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga perlu adanya muhasabah ya. Tidak hanya sekedar keikhlasan saja. Oh ya, sudah ikhlas Ustaz. Iya, syarat ibadah diterima itu tidak cukup dengan bermodalkan ikhlas. Ya. Memang ikhlas perlu, ya perlu. Tapi tidak cukup. Ada syarat lainnya untuk menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ikhlas berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau tata cara ibadah ya, berkaitannya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, inilah 2 syarat yang perlu kita perhatikan sebelum beramal. Ikhlas dengan mutaba'atur Rasul, yaitu mengikuti
Rasul. Kalau sudah punya modal yang pertama yaitu ikhlas atau syarat yang pertama, syarat keduanya harus kita perhatikan. Ya. Ketika kita sudah ikhlas pengen melaksanakan sholat, ya berarti syarat keduanya harus dilakukan, harus dipenuhi, yaitu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau orang hanya bermodalkan ikhlas saja, kemudian ibadahnya nggak tahu ngikutin tata cara siapa, ya ini berarti ada syarat yang kurang, ya. Ada syarat yang kurang. Kemudian dalam ibadah pun muhasabah itu perlu, ya. Tadi apakah sudah ikhlas, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul, kemudian apakah masih ada yang kurang, ya, di dalamnya dalam ibadah. Seperti contoh at-tafwid khusyuk fi shalat, seperti kita tidak khusyuk di dalam sholat, meskipun sudah ikhlas, meskipun sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah yang kita lakukan, ternyata ibadah itu ada kekurangan. Apa itu khusyuk, kurang khusyuk? Nah, berarti juga harus diperbaiki. Ya. Nah, ini pentingnya muhasabah ba'dal amal. Selain tadi kita mengoreksi apakah niat kita sudah baik, kemudian tata caranya sudah sesuai, namun juga bisa mengoreksi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Wa kharqus siyam bi ba'dil ma'asi, seperti puasa kita juga. Nah, ini kan setelah beramal, kita lihat puasa kita, apakah puasa kita ini sudah ikhlas karena Allah, kemudian sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ada lagi, apakah puasa kita sudah sempurna atau justru masih kurang. Nah, mungkin ya ada maksiat yang kita lakukan, ya, sehingga dapat mengurangi pahala puasa itu. Nah, ini berarti ada sesuatu yang kurang. Itu juga pentingnya muhasabah diri. Kemudian dalam haji juga perlu ada muhasabah. Seperti orang melakukan perbuatan fasik, dia berjidal di situ. Nah, itu juga dapat mengurangi kesempurnaan ibadah. Nah, itu pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, muhasabatu ala amalin kana tarku khairan min fi'lihi, yaitu muhasabah kepada suatu amalan yang mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Ini juga perlu. Muhasabah ba'dal amal ini sangat perlu. Ini amalan yang kita lakukan ini manfaatnya besar buat kita atau ada yang lebih besar manfaatnya gitu. Kalau ada yang lebih besar, ya harusnya yang amalan ini jangan kita fokuskan atau jangan kita benar-benar perhatikan, tapi hendaknya kita cari amalan yang lebih utama yang harus kita perhatikan. Seperti fala yang bagi muslim ayastagil bil fudul hatta yafudul fadil. Tidak sepantasnya, tidak seyogyanya seorang muslim dia menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang kurang bermanfaat, ya. Kemudian dia melalaikan pada amalan-amalan yang besar manfaatnya. Nah, seperti kaman istaghala bi qiyamil lail wa fatat salat al-fajri. Seperti orang yang menyibukkan dirinya untuk senantiasa menjaga sholat malam. Kalau sholat malam dijaga sampai tidak pernah bolong, sampai tidak pernah absen. Tapi giliran sholat subuh masa bodoh. Nah, ini kan berarti tidak tahu mana yang harus diutamakan, ya, dan mana yang nanti harus dilakukan setelah tadi amalan yang diutamakan dulu. Jangan seperti itu. Sholat subuh itu kan lebih utama dan lebih, ya, itu yang wajib dibandingkan sholat malam, ya. Maka ketika ada orang yang lebih mengutamakan, iya memang sholat malam itu keutamaannya besar, keutamaannya sangat besar sekali, ya.
afdhalus salat ba'dal fardhi. Salat yang paling utama setelah salat wajib yaitu salatul lail, qiyamul lail. Tapi kalau salat subuh yang dikorbankan, ya ini berarti dia salah menempatkan sesuatu. Ya, ini yang maksudnya muhasabah diri pada suatu amalan yang mungkin amalan ini ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan kalau sampai tadi meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau melalaikan perkara-perkara yang wajib. Contoh lagi, biasa mungkin orang yang biasa puasa Senin Kemis, ya, puasa Senin Kemis. Ya, ketika puasa Senin Kemis ini memang bagus, ya, dan dianjurkan. Tapi ketika dia puasa Senin Kemis, akhirnya mencari nafkahnya malas, lemah. Nah, ini harus dibandingkan mencari nafkah ini hukumnya apa, kemudian puasa hukumnya apa. Kalau dia puasa Senin Kemis hingga akhirnya nggak kerja, kemudian tadi akhirnya nggak bisa ngasih nafkah, ngasih uang dapur ke istrinya, nggak ngasih uang jajan ke anaknya, ini kan dampaknya banyak. Maka yang ini ditinggalkan mungkin lebih baik daripada dari nafkah, dan banyak contoh-contoh lainnya. An Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja indaha bukratan hina shalat subuh wa hiya fi masjidiha. Dari Ummul Mukminin Juwairiyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar min indiha, yaitu dari rumahnya Juwairiyah pagi-pagi sekali. Hina shalat subuh, setelah salat subuh, wa hiya fi masjidiha, dan Ummul Mukminin Juwairiyah ini masih berada di tempat sholatnya. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Kemudian Nabi kembali lagi ke rumah istrinya tersebut, Juwairiyah itu, di waktu duha. Jadi dari subuh keluar, duha balik lagi, istrinya masih duduk di musolanya, masih duduk di tempat sholatnya. Faqala, akhirnya Nabi berkata, mazilti alal halil lati faraktuki alaiha, kamu masih posisi seperti itu semenjak saya tinggalkan waktu subuh. Jadi Masya Allah, ya zikir itu, zikir terus. Setelah ditinggalkan Nabi waktu subuh, kemudian Nabi waktu duha datang lagi, posisinya masih seperti itu. Masya Allah, antum kuat enggak? Habis subuh zikir terus gitu. Kayaknya baru berapa menit saja sudah panas ya, pengennya keluar, pengennya cari aktivitas lain. Nah, ini istrinya Nabi seperti itu. Qalat na'am, akhirnya istrinya menjawab iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Ya. Saya sudah mengatakan kepadamu ada 4 kalimat, ya. Thalatha marrat, ya. Diucapkan 3 kali, law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanat hunna. Jadi 4 kalimat ini ketika diucapkan 3 kali, seandainya ditimbang-timbang dengan zikirnya istrinya itu semenjak hari itu, ya, ini bisa menyamai. Masya Allah. Jadi kalau ada yang lebih utama, ya kenapa kita harus melakukan amalan-amalan yang mana pahalanya kalau melakukan ini bisa setara gitu. Ya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, kalimat ini tuh kalau diucapkan salata marrat 3 kali, itu sama seperti zikirnya istrinya tadi dari subuh sampai duha. Simpel kan, hemat waktu. Nah, ini berarti
muhasabah pada amalan ketika amalan ini kayak lebih baik ditinggalkan, ya, karena ada amalan yang lebih baik daripada amalan ini. Jadi tidak semua amalan soleh itu ya bagus gitu. Ternyata ada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, muhasabatun nafsi ala tafwitin niat fil umuril mu'tada al mubahah. Ini muhasabah diri terhadap kelalaian niat pada perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Ada perkara-perkara mubah. Mungkin kita melakukan amalan-amalan mubah tapi tidak dibarengin dengan niat. Contoh, antum tadi mau kerja, ya sudah kerja aja, nggak ada niat. Udah saya mau kerja, dagang, mandi ya mandi gitu saja. Tidur ya tidur. Ini kan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, amalan-amalan mubah. Ya. Coba kalau kerja tadi niatkan untuk menjalankan kewajiban menafkahi keluarga, nah ini akan bernilai ibadah. Coba kalau mandi diniatkan, wah ini saya mau mandi nih supaya tidak bau, akhirnya nanti saya berkumpul dengan orang itu tidak terganggu dengan kita. Ini kan kalau diniatkan seperti itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau hanya mengalir seperti rutinitas yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan, ya tidak akan ada nilai ibadahnya. Ya. Innal insan qad yuhawwil umur al-mu'tada al-mubaha ila a'malin sholihah. Jadi amalan-amalan yang mubah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ini bisa bernilai menjadi amalan soleh, yaitu dengan niat, ya, dengan niat yang baik. Wahtasib ajra amali indallahi ta'ala. Maka kita mengharapkan pahala dari amalan yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk ibadah, jangan hanya sekedar beramal. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi wajha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidak menginfakkan sesuatu tabtaghi biha wajhallah, yang mana sesuatu yang engkau nafkahkan itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, maka kamu akan mendapatkan imbalan dari nafkah yang kamu keluarkan. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai nafkah yang kita keluarkan kepada istri kita. Kalau kita niatkan mengharapkan pahala dari Allah, maka insyaallah nafkah yang selalu kita kasih pada istri kita, pada anak kita, ini akan bernilai ibadah. Jadi bukan nafkah itu bukan kalau ngasih ke orang lain kemudian nanti antum akan mendapatkan pahala. Pada keluarga kita pun kalau tadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai ibadah. Apalagi sama anak istri, antum lebih ikhlas lagi loh. Masa sama anak istri aja ada hitung-hitungan atau enggak ikhlas, ya. Nah, tapi supaya lebih afdol lagi tadi harus diniatkan. Memang itu kewajiban kita sebagai kepala keluarga, tapi tadi harus diniatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seiringnya waktu kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, pada istri kita, pada anak kita, ya segitu pula pahala yang kita akan dapatkan. Nah, maka bapak ya, para suami sudah nggak usah hitung-hitungan untuk memberikan nafkah. Insya Allah itu ada pahalanya. Ya. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada pahalanya. Daripada sama orang lain kita masih belum siap tadi karena niatnya mungkin masih belum siap ya. Aduh, kalau sama orang lain ini nanti uang saya habis. Ya udah tadi sama keluarga sendiri, sama ibu kita, ya, sama saudara-saudara kita, udah kasih pada mereka yang butuhkan. Insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Fa'al muslim an yuhasib nafsahu 'ala al-umur al-mubaha wal adat
hal kana lahu fiha niyyah shalihah fayujar alaihi. Nah, maka seorang muslim harus memuhasabah dirinya pada amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Semua amalan yang dianggap kita itu rutinitas sehari-hari, kita muhasabah diri dan iringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pada yang suka goes atau suka lari, ya kalau niatnya karena lillahi ta'ala untuk tadi menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan, supaya ibadahnya kuat ya, supaya sholat itu tetap bisa berdiri gitu, enggak duduk di kursi. Nah ini insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu amalan-amalan yang mubah. Tapi kalau hanya sekedar ikutin komunitas apa ya, antum innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya udah tadi, karena niatnya ada komunitas ini, komunitas itu, kemudian dia kumpul-kumpul supaya bisa kumpul saja, falahu ma nawa. Maka baginya niatnya begitu. Tapi kalau tadi ya ada niatkan silaturahmi, kan baik itu niat silaturahmi. Dan dari niat untuk supaya menjaga kesehatan, itu juga baik. Insya Allah lain rutinitas yang kita lakukan itu juga mengandung ibadah ya. Artinya waktu-waktu kita tidak dilakukan sia-sia begitu saja. Tapi kalau hanya menjaga kesehatan ya, atau kumpul-kumpul biasa ya, maka dia tidak mendapatkan manfaat yang besar ya. Baik. 10 menit lagi. Ya mungkin ada pertanyaan dari antum. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ya, Mas. Betul. Salam. Ya, betul. Ya, niat yang dibarengi dengan tujuan-tujuan dunia ya. Ya. Memang pertama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita juga mengharapkan imbalan-imbalan dunia ya. Ya memang nanti akan dilihat seberapa besar kecondongannya. Apakah harapannya ini duniawinya lebih tinggi persentasenya atau karena Allahnya Subhanahu wa taala yang lebih tinggi. Kalau dunia lebih tinggi, ya berarti dia tujuannya ini karena pengen dunia, imbalan-imbalan dunia gitu. Ya. Maka yang baik adalah suatu amalan itu jadi diserahkan atau dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, masih diperbolehkan untuk mengharapkan niat-niatan dunia ya. Tapi tetap yang utama adalah kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti imbalan-imbalan dunia yang kita dapatkan yaitu bagian dari bonus. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Monggo Pak.
ya memperbaiki niatnya. Mungkin ya ini makanya pentingnya muhasabah ya. Pentingnya muhasabah itu untuk mengevaluasi amalan-amalan yang telah kita lakukan ya. Jikalau ada amalan-amalan yang dulu pernah kita lakukan, ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya untuk amalan-amalan selanjutnya dari muhasabah diri ini, ya kita jangan terulang kembali dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan, ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang pertama. Ada amalan-amalan selanjutnya kita sudah mendapatkan pelajaran dari amalan sebelumnya karena niatnya bukan karena Allah. Maka amalan selanjutnya ya jangan diulangi lagi. Ya. Kemudian yang kedua ya tentunya dengan istighfar ya, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tadi mengampuni niat-niat kita yang kurang atau niat-niatnya yang karena mengharapkan dunia, Allah Subhanahu wa taala ampuni itu dan tetap menerima amal ibadah kita. Itu dengan cara berbanyak istighfar, kemudian memperbaiki kualitas amalan kita, Pak. Jadi itu mungkin yang bisa kami jawab. Ketika ada amalan-amalan yang dulu niatnya salah, ya otomatis kita harus memperbaikinya. Memperbaikinya itu dengan cara melakukan mungkin amalan yang sama, tapi niatnya perbaiki karena Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Allah taala. Ada yang lain? Ya, monggo Pak. Niat itu bukan yang maksud apa berjalan bagaimana. Ya. Kalau niat itu kalau cara lafaz ya. Kalau lafaz khusus itu tidak ada. Kalau lafaz khusus itu tidak ada. Karena niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya di dalam hati. Kecuali niat mau ibadah haji dan umroh memang itu ada, labbaik Allahumma umratan, itu ada niatnya. Nah, adapun niat-niat yang lain kayak niat mau sholat, niat puasa, memang niatnya di dalam hati. Ketika kita mau melakukan sholat, ya udah, ketika itu ada niat di dalam hati kita, berarti kita berniat sudah melakukan sholat. Ya. Tapi tidak juga dilafadzkan, atau juga puasa dilafadzkan. Ya, nawaitu somagodin. Nah, nanti kasihan yang nggak bisa bahasa Arab, kasihan nantinya dikiranya dia belum berniat. Akhirnya kalau belum berniat berarti dia tidak sah dong. Tidak sah puasanya, tidak sah amalannya. Ya. Mungkin kalau niatnya hafal ya alhamdulillah. Kalau orang nggak niatnya nggak hafal dengan menggunakan bahasa Arab, nah ini kan akhirnya menjadikan was-was buat orang tersebut. Maka niat itu ada ya di dalam hati, ya. Dan ya tadi bahasanya ya sesuai dengan ya bahasa hati, namanya bahasa hati. Mungkin kalau kitanya orang Indonesia berarti bahasa Indonesia. Kalau orang Arab ya berarti Arab. Artinya yang dalam hati, Pak. Allah alam. Ya. Ya imamnya sudah mewakilkan niat makmum mulai. Ya. Imamnya kalau imam kan pasti tahu, karena imam biasanya kalau imam itu pasti mengetahui lah. Karena kalau imam nggak tahu
ini mau lagi sholat raweh atau witir, nanti selesainya nggak tahu juga gitu. Iya, kalau imam ini sedang sholat apa ya, jangan-jangan masih tarawih, nah, nanti nggak selesai, insya Allah lah imam tahu. Nah kalau makmum, insya Allah masih bisa diwakilkan oleh imamnya itu. Ya, imamnya. Tapi tadi niat itu ada dalam hati. Kalau sekarang sholat tarawih kemudian ganti sholat witir, kita dengan niat melakukan sholat witir itu berarti sudah niat. Tidak perlu mengucapkan nawaitu sholat al-witri. Nah nanti kalau sholat witrinya 2 rakaat, nah 2 rakaat dulu bingung. Rakaat ini nggak ada sholat witir, rakaat itu nggak ada. Namanya witir itu 1, ganjil lah ibaratnya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini dengan tutup Afratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.